Tidak ada jeritan ketika ia menghilang. Tidak ada perburuan besar. Tidak ada bangkai yang ditumpuk sebagai bukti. Di hutan tropis, ada makhluk yang tidak diburu karena berbahaya dan tidak dibunuh karena berharga. Ia hilang karena dianggap tidak penting. Perlahan, sunyi, hampir sopan. Tubuhnya tidak besar, geraknya tidak cepat, wajahnya bahkan sering dianggap lucu. Bekantan hidup tanpa agresi, tanpa racun, tanpa taring yang menakutkan. Ia tidak melawan, tidak bersembunyi, tidak melarikan diri jauh. Ia hanya bertahan, dengan cara yang sama selama ribuan tahun. Bekantan adalah makhluk yang sangat setia pada dunianya. Ia hidup di hutan rawa, mangrove, dan tepian sungai yang basah dan rumit. Lingkungan yang bagi banyak makhluk lain terasa sempit dan tidak stabil, justru menjadi sistem hidup yang presisi baginya. Pohon tertentu untuk makan, cabang tertentu untuk beristirahat, sungai sebagai jalur, pelindung, sekaligus batas aman. Semua bekerja jika tidak diganggu. Masalahnya, dunia itu kini terpotong-potong. Ketika hutan dibuka, bekantan tidak pindah jauh. Ketika sungai dipadatkan oleh aktivitas manusia, ia tidak mencari rute baru. Ketika pohon pakan hilang, tubuhnya tidak dirancang untuk beradaptasi cepat. Sistem pencernaannya lambat, khusus untuk daun tertentu yang beracun bagi makhluk lain. Perubahan kecil saja sudah cukup untuk mengguncang keseimbangannya. Bekantan bukan makhluk yang kalah bersaing. Ia tidak pernah masuk arena pertarungan itu. Ia diciptakan untuk sistem yang stabil, bergerak pelan, dan memberi waktu. Ketika dunia dipercepat, yang runtuh bukan kekuatannya, melainkan relevansi caranya hidup. Dan disitulah tragedinya bermula. Karena makhluk seperti bekantan tidak mati karena satu pukulan. Ia mati karena dunianya diubah sedikit demi sedikit, sampai suatu hari, tidak ada lagi ruang tersisa untuk bernapas, bergerak, dan hidup seperti yang selalu ia lakukan sejak awal. Tanpa suara, tanpa perlawanan, hingga pada akhirnya ia lenyap. Bukan sebagai korban yang kalah, tetapi sebagai tanda bahwa sistem yang terlalu jujur tidak pernah diberi kesempatan kedua. Tubuh bekantan tidak dibangun untuk fleksibilitas. Ia dibangun untuk kecocokan yang sangat sempit. Sistem biologisnya bekerja optimal hanya jika semua variabel lingkungan berada di tempat yang tepat. Jenis daun, kadar air, suhu, dan ritme harian yang stabil. Sebagian besar makanannya adalah daun muda mangrove dan hutan rawa yang mengandung senyawa toksik ringan. Bagi banyak mamalia lain, daun ini sulit dicerna. Namun bekantan memiliki sistem pencernaan fermentatif yang lambat dan kompleks. Perutnya menampung bakteri khusus yang memecah racun secara bertahap, menghasilkan nutrisi dari sumber yang hampir tidak bisa dimanfaatkan makhluk lain. Ini membuatnya unggul di habitat yang miskin pesaing, selama habitat itu tetap utuh. Keunggulan ini datang dengan harga mahal. Proses pencernaan yang lambat berarti bekantan tidak bisa berganti makanan dengan cepat. Ia tidak bisa berpindah ke buah, serangga, atau sumber energi lain saat daun menghilang. Setiap perubahan pada vegetasi langsung terasa sebagai gangguan metabolik. Tubuhnya tidak kelaparan seketika, tetapi kehilangan keseimbangan perlahan. Berat badan turun, energi berkurang, dan daya tahan melemah. Struktur sosialnya pun mencerminkan kehidupan yang stabil. Bekantan hidup berkelompok kecil dengan hierarki sederhana. Tidak ada migrasi jauh, tidak ada eksplorasi agresif. Setiap kelompok mengenal wilayahnya, jalur sungainya, dan pohon tidurnya. Sungai berfungsi ganda, sebagai sumber air dan sebagai pelindung alami dari predator darat. Saat malam tiba, bekantan tidur di pohon yang menghadap sungai, mengandalkan jarak dan air sebagai sistem keamanan pasif. Namun, mekanisme ini rapuh terhadap gangguan modern. Ketika sungai diluruskan, dipadatkan, atau dilalui lalu lintas manusia, fungsi perlindungan itu hilang. Ketika hutan rawa dikeringkan untuk perkebunan, bakteri di perut bekantan tidak menemukan bahan bakar yang tepat. Sistem biologis yang tadinya sangat efisien berubah menjadi jebakan. Bekantan tidak gagal berevolusi. Ia berevolusi terlalu tepat. Dan ketika dunia berhenti menyediakan kondisi yang ia butuhkan, tubuhnya tidak memberi opsi cadangan.
tidak ada mode darurat, tidak ada rencana kedua. Yang ada hanyalah sistem lama yang terus bekerja, meski fondasinya satu persatu dicabut. Sampai akhirnya, efisiensi itu sendiri berubah menjadi penyebab kejatuhan yang tak terhindarkan. Perubahan yang paling terasa tidak datang sebagai kehancuran tiba-tiba. Ia datang sebagai gangguan kecil yang berulang. Cukup sering untuk melelahkan, tetapi terlalu pelan untuk dianggap darurat. Di titik inilah bekantan mulai kehilangan pijakan biologisnya. Ketika hutan mangrove dan rawa ditebang atau dikeringkan, bekantan tidak langsung mati. Ia tetap makan, tetap bergerak, dan tetap mempertahankan struktur sosialnya. Namun kualitas daun berubah, kandungan serat meningkat, racun alami berbeda, dan jumlah daun muda menurun. Bagi sistem pencernaan yang bergantung pada keseimbangan mikroba, perubahan ini seperti mengganti bahan bakar mesin tanpa menyesuaikan mesinnya. Proses fermentasi melambat, nutrisi turun, energi tidak pernah benar-benar cukup. Akibatnya bukan ledakan kelaparan, melainkan penurunan perlahan. Betina melahirkan lebih jarang, anak tumbuh lebih lambat, jantan dewasa kehilangan masa tubuh dan daya saing. Penyakit oportunistik mulai muncul. Infeksi yang sebelumnya bisa ditahan, kini menemukan tubuh yang lelah dan kurang responsif. Tidak ada satu penyebab tunggal yang bisa ditunjuk. Yang ada hanyalah akumulasi kecil yang terus menekan dari berbagai arah. Gangguan manusia memperparah keadaan. Aktivitas sungai yang padat menghilangkan fungsi jalur air sebagai pelindung. Bekantan terpaksa tidur lebih jauh dari sungai, meningkatkan risiko predasi dan stres. Suara mesin, cahaya malam, dan kehadiran manusia mengganggu ritme harian yang selama ribuan tahun tidak pernah berubah. Stres kronis ini berdampak langsung pada hormon, reproduksi, dan sistem imun. Di titik ini, alam menjadi kejam tanpa terlihat kejam. Tidak ada pembantaian. Tidak ada satu peristiwa tragis yang bisa direkam. Yang terjadi adalah penyusutan perlahan. Jumlah individu berkurang, wilayah menyempit, dan kelompok terpecah. Bekantan tetap hidup, tetapi tidak lagi berkembang. Dan dalam biologi, kondisi ini sering lebih berbahaya daripada kematian cepat. Karena spesies jarang punah karena satu pukulan besar. Mereka punah karena terus dipaksa bertahan dalam kondisi yang tidak pernah mereka pilih, tidak pernah mereka siapkan, dan tidak pernah mereka punya kemampuan untuk benar-benar tinggalkan. Disinilah titik baliknya terjadi. Bukan saat bekantan diserang, tetapi saat tubuhnya dipaksa bekerja dalam dunia yang tidak lagi cocok, hingga bertahan hidup itu sendiri menjadi beban yang terlalu berat untuk diteruskan. Bekantan sering disamakan dengan primata lain yang hidup di hutan tropis, monyet ekor panjang, lutung, atau kera kecil lain. Namun perbandingan itu berhenti bekerja ketika lingkungan berubah. Disinilah bekantan berada di kelas yang berbeda, bukan karena keunggulan, tetapi karena keterikatannya yang ekstrim pada satu sistem. Sebagian besar primata mampu beradaptasi dengan cepat. Mereka fleksibel dalam makanan, berani menjelajah habitat baru, dan mampu hidup dekat manusia. Bekantan tidak. Tubuhnya terlalu terspesialisasi. Sistem pencernaannya dirancang untuk daun tertentu di hutan rawa dan mangrove. Perilakunya bergantung pada sungai sebagai jalur aman. Struktur sosialnya terbentuk dari ruang terbuka kanopi rendah, bukan hutan darat yang padat. Ketika primata lain pindah ke kebun, pinggir kota, atau hutan sekunder, bekantan tertinggal. Bukan karena lambat berpikir, tetapi karena tubuhnya tidak kompatibel dengan pilihan itu. Daun perkebunan terlalu keras. Tanaman introduksi terlalu beracun, tanah kering terlalu beresiko. Adaptasi cepat yang menjadi keunggulan primata lain justru menjadi kelemahan fatal bagi bekantan. Secara evolusioner, ini bukan kesalahan. Bekantan berevolusi di lingkungan yang sangat stabil selama ribuan tahun. Rawa pasang surut memberi makanan konsisten. Sungai memberi perlindungan. Predator dapat diprediksi. Dalam sistem seperti ini, spesialisasi adalah strategi terbaik. Ia menghasilkan efisiensi tinggi dan konflik rendah. Masalah muncul ketika stabilitas itu runtuh dalam 1 atau 2 generasi.
Disinilah bekantan menjadi berbeda kelas dengan cara yang tragis. Ia bukan yang paling lemah, tetapi yang paling terikat. Ia tidak kalah bersaing karena kurang cerdas, tetapi karena tidak pernah dipersiapkan untuk bersaing. Tubuhnya bekerja sempurna di dunia lama, dan hampir tidak bisa berfungsi di dunia baru. Banyak spesies kalah karena kalah cepat. Bekantan kalah karena terlalu tepat. Dan di alam, tidak ada ruang kompromi bagi makhluk yang hanya cocok untuk satu sistem, ketika sistem itu sendiri dipreteli lapis demi lapis, tanpa jeda, tanpa waktu untuk bernapas, dan tanpa kesempatan untuk membangun ulang apa yang telah hilang. Hubungan manusia dengan bekantan hampir selalu bersifat sepihak. Bukan konflik terbuka, bukan perburuan masif, melainkan rangkaian keputusan kecil yang perlahan menutup semua jalur hidupnya. Pembukaan lahan, kanal, tambak, dan permukiman tidak dimaksudkan untuk memusnahkan bekantan. Namun, bagi spesies yang hidup di batas sempit antara air dan hutan, setiap perubahan kecil adalah pengurangan ruang yang permanen. Bekantan jarang dianggap ancaman. Ia tidak merusak kebun secara agresif, ia tidak menyerang manusia. Justru karena itu, keberadaannya sering diabaikan. Ketika hutan rawa dikeringkan, bekantan tidak melawan. Ketika sungai dipersempit, ia tidak berpindah jauh. Ia bertahan selama mungkin, sampai pilihan benar-benar habis. Dan ketika ia mulai terlihat di pinggir desa atau kebun, itu bukan tanda adaptasi, itu tanda darurat. Bagi manusia lokal, bekantan sering menjadi simbol yang ambigu. Ia dilindungi secara hukum, dijadikan maskot, bahkan dibanggakan sebagai identitas daerah. Namun di saat yang sama, habitatnya terus dipotong sedikit demi sedikit. Perlindungan terjadi di atas kertas, sementara ruang hidupnya hilang di lapangan. Bekantan menjadi spesies yang dikenal, tetapi tidak benar-benar diberi tempat untuk hidup. Dalam konteks peradaban modern, bekantan mengungkap satu pola yang berulang. Manusia cenderung melindungi spesies yang bisa beradaptasi dengan keberadaannya, dan mengorbankan yang tidak bisa. Spesies fleksibel bertahan di pinggir kota. Spesies spesialis tersingkir tanpa suara. Bekantan berada di kelompok kedua, bukan karena tidak penting, tetapi karena tidak kompatibel dengan dunia yang bergerak terlalu cepat. Ironisnya, bekantan tidak pernah mengambil lebih dari yang ia butuhkan. Ia tidak menghabiskan hutan. Ia tidak mengeringkan rawa. Ia hanya hidup di dalamnya. Namun justru manusia, dengan kemampuan adaptasi yang jauh lebih besar, memilih mengubah sistem secara total tanpa menyediakan jalan keluar bagi makhluk yang bergantung padanya. Bab ini bukan tentang menyalahkan individu atau komunitas tertentu. Ini tentang ketimpangan kekuasaan biologis. Manusia bisa memilih, bekantan tidak. Dan dalam dunia di mana hanya satu pihak yang punya pilihan, hasil akhirnya hampir selalu sama. Yang paling terikat pada alam akan menjadi yang pertama kehilangan tempatnya di masa depan. Pada akhirnya, kisah bekantan bukanlah cerita tentang kepunahan yang datang tiba-tiba. Ia adalah kisah tentang penundaan yang terlalu lama, tentang sistem alam yang terus diberi beban tambahan, sementara makhluk yang bergantung padanya tidak pernah diberi waktu atau ruang untuk menyesuaikan diri. Bekantan tidak runtuh karena satu kesalahan besar, tetapi karena akumulasi keputusan kecil yang dianggap sekedar perubahan biasa. Bekantan tidak pernah menuntut dunia ideal. Ia hanya membutuhkan hutan rawa yang utuh, sungai yang mengalir pelan, dan ritme alam yang bisa ditebak. Sistem hidupnya tidak fleksibel, tetapi justru karena itu ia stabil selama ribuan tahun. Ketika stabilitas itu dihilangkan, tidak ada mekanisme cadangan, tidak ada jalur alternatif, tidak ada strategi darurat. Tubuhnya tidak dirancang untuk dunia yang terus bergerak, bising, dan terfragmentasi. Dalam banyak hal, bekantan adalah pengingat biologis bahwa tidak semua makhluk bisa dipaksa beradaptasi. Sebagian spesies hanya bisa bertahan jika sistemnya tetap dijaga. Ketika sistem itu runtuh, kemampuan bertahan hidup tidak lagi ditentukan oleh kecerdikan atau kekuatan, melainkan oleh seberapa cepat lingkungan berubah. Dan di titik itu, bekantan selalu tertinggal satu langkah. Yang membuat kisah ini terasa berat adalah kenyataan bahwa bekantan masih ada. Ia belum punah.
Ia masih bergelantungan di cabang-cabang rendah, masih berenang menyeberangi sungai, masih bernapas di tepi hutan yang semakin sempit. Namun keberadaan ini bukan tanda aman. Ia adalah fase rapuh. Fase di mana spesies bertahan bukan karena sistemnya masih bekerja, tetapi karena kehancuran belum sepenuhnya selesai. Jika suatu hari bekantan benar-benar menghilang, dunia tidak akan langsung terasa berbeda. Tidak ada badai, tidak ada perubahan instan. Tetapi satu fungsi ekosistem akan hilang. Satu indikator kesehatan hutan rawa akan lenyap. Dan manusia akan kehilangan satu bukti hidup bahwa pernah ada makhluk yang sepenuhnya bergantung pada keseimbangan air, pohon, dan waktu. Mungkin itulah makna terakhir dari kisah bekantan, bahwa kehancuran ekologis tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia datang sebagai pengurangan perlahan. Sampai suatu hari, kita menyadari bahwa yang hilang bukan hanya satu spesies, melainkan kemampuan kita sendiri untuk hidup berdampingan dengan makhluk yang tidak bisa memilih dunia lain. Pertanyaannya bukan apakah bekantan bisa bertahan. Pertanyaannya adalah, berapa lama lagi kita terus membangun dunia yang tidak menyediakan ruang bagi makhluk yang paling setia pada alamnya sendiri?